Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Video ini berisi tentang aksi nyata dalam mewujudkan budaya positif di sekolah melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya dukungan dari semua unsur sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat menerapkan visi sekolah dan membentuk peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan dari aksi nyata ini mewujudkan budaya positif di sekolah yang mendukung suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Mewujudkan siswa yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur: terbentuknya kesepakatan dan keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa bersama wali kelas atau guru. Siswa menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas secara konsisten. Penguatan karakter positif dalam diri siswa seperti religius, disiplin, tanggung jawab, peduli, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Lini masa tindakan, musyawarah keyakinan kelas dan penetapan di kelas 6. Penerapan keyakinan kelas di kelas 6 dengan jumlah 9 siswa. Sosialisasi tentang disiplin positif, motivasi, posisi kontrol, segitiga restitusi, dan keterkaitan dengan filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak kepada teman sejawat. Dukungan yang dibutuhkan. Untuk kelancaran tindakan aksi nyata dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, di antaranya kepala sekolah, rekan-rekan guru, siswa, dan orang tua siswa. Berikut ini adalah dokumentasi dari kegiatan aksi nyata dari modul 1.4. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandang
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di dalam acara diseminasi budaya positif. Adapun salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang, yaitu agama Islam. Baiklah, pada siang hari ini kegiatan akan saya bacakan susunan acara diseminasi budaya positif. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat doa, dan kelima paparan diseminasi. Baiklah, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Untuk acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kepada Ibu Naning dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan, sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Projopolo II yang akan diwakili oleh Bapak Suparto SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu Guru, marilah pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita bisa bertatap muka berkumpul dalam rangka adalah diseminasi budaya positif yang sudah dilakukan oleh teman kita, guru kita, yaitu Bu Erlini SPD, calon guru penggerak angkatan ke-9. Kedua kalinya, salawat beserta salam dan mudah-mudahan tetap berdoakan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bapak, Ibu, guru yang saya hormati dan saya banggakan, saya sangat mengucapkan banyak terima kasih atas berkumpulnya teman-teman dalam rangka untuk mendukung teman kita, yaitu Bu Erlini SPD, yang saat ini mengadakan suatu kegiatan adalah merupakan suatu tugas
dari Sekolah Penggerak Angkatan ke-9. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik dan nantinya bisa membawakan suatu hasil yang baik juga, sehingga bisa mengeterapkan kepada anak didiknya, yaitu di SD Rojopolo 2, juga di SD-SD yang lain atau di sekolah-sekolah yang lain yang ada di Indonesia ini. Kita bangga punya teman yang sudah mengikuti suatu kegiatan, yaitu sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan guru-guru yang lain yang ada di SD Rojopolo 2 maupun di SD-SD yang lain, khususnya adalah di Indonesia, nantinya banyak guru-guru yang seperti Bu ini, yaitu ikut guru penggerak. Mudah-mudahan yang lain juga begitu. Karena apa? Tuntutan daripada zaman, yaitu Indonesia pada saat ini, yaitu yang mengeterapkan kurikulum merdeka. Sesuai dengan kurikulum merdeka, yaitu di sana dengan profil Pancasila, di sana adalah saling tolong menolong, saling bantu membantu antara teman yang satu dengan yang lain apabila dia membutuhkan. Seperti saat ini adalah kita saatnya membantu, mendukung agar teman kita yang melakukan kegiatan ini semangat untuk meraih suatu keberhasilan. Mungkin hanya itu sambutan dari saya, dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang ikut mendukung terlaksananya diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh teman kita atau guru kita, yaitu Bu Alini SPD. Pada Bu Alini saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Suparto SPD. Acara berikutnya adalah doa sekaligus menutup sebelum kegiatan paparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Herli. Kepada Bapak Badrut disilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amir qulubana bi nuri hidayatika wa nawwir qalbana wa abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma wa zidna fahma waj'alna min ibadika salihin. Allahumma ighfirna wa li walidina warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma subhanaka rabbika izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Disampaikan terima kasih. Demikian tadi acara demi acara untuk pembukaan diseminasi budaya positif. Untuk selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan diseminasi oleh CGP, yaitu Ibu Herlini SPD dari SDN Rojopolo 2. Kepada Ibu Herlini disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah
Projokolo 2 yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Suparto dan Bapak Ibu Dewan Guru SDN Projokolo 2 yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah ini. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, saya melaksanakan diseminasi ini adalah merupakan salah satu tugas dari modul 1.4, yaitu budaya positif. Sebelum saya memaparkan materi pada hari ini, kelihatannya Bapak Ibu di sini sudah mengantuk ya. Kelihatannya sudah capek ya. Nah, supaya tidak capek Bapak Ibu, saya berikan ice breaking supaya Bapak Ibu di sini tetap bersemangat ya. Nah, sekarang saya mohon Bapak Ibu berdiri. Berdiri di depan aja Bu. Berdiri di depan. Nah, ada yang di depan sini enggak apa-apa. Sini Mang, Bapak Imam, sini Bapak Imam, Bani kita sini. Nah, monggo Bu, Aneh silakan, Bu Tuti silakan maju. Nah, Bapak Ibu di sini nanti kita menirukan gerakan sekaligus kita ikut menyanyikan is breaking yang saya berikan ini. Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, dua kamera ceking. Dua jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, dua menara bikin. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, dua ketiga receh. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Anak muda dan sahabat guru kreatif Indonesia, selamat belajar ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Gimana, masih ngantuk? Masih ngantuk? Masih ngantuk? Tidak ya? Tetap semangat ya? Semangat kan? Diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Sekarang saya kepingin tanya kepada Bapak Ibu, apa sih budaya? Budaya? Ada yang tahu budaya? Kebiasaan, betul sekali Bapak. Jadi budaya itu adalah suatu kebiasaan. Ya, budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai kebajikan
sudah dibiasakan di sekolah, ini biasanya kita membiasakan sholat duha. Ya, sholat duha tiap hari dilaksanakan sebelum jam pelajaran. Ya, itu suatu kebiasaan yang baik. Dan juga membiasakan 5S. Ada yang tahu apa 5S? Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, biasanya Bapak Ibu guru di sini kan kalau datangnya awal, biasanya kami menyambut kedatangan anak-anak ya di pintu gerbang apa di depan kelas? Di pintu gerbang. Di pintu gerbang itu adalah merupakan suatu kebiasaan yang positif yang perlu harus ditingkatkan. Itu ya, apalagi sekarang ada GSM ya, Gerakan Sekolah Mengaji. Itu adalah program dari kabupaten ya. Nah, itu ya, itu kebiasaan-kebiasaan budaya positif. Ya. Nah, di sini adalah konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif di sini ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Saya akan membahas satu-satu ya Bu, dari perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga siswa belajar berdasarkan tahap perkembangan dan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu di sini kita di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kita belajar menyesuaikan dengan minat murid. Ya, berdasarkan minat murid. Kalau muridnya misalnya suka dengan pembelajaran video, berarti kita harus menyediakan video. Ada anak juga yang berminat dengan melihat gambar, kita juga harus menyediakan. Nah, semua itu kita lakukan tujuannya apa? Tujuannya untuk menyemangati anak-anak. Untuk menyemangati. Ayo, apa lagi? Memberi Selain motivasi. itu, memberikan Motivasi. agar tidak bosan ya. Jadi pembelajaran itu kita berikan disesuaikan dengan minat murid. Kalau sudah disesuaikan, pembelajaran kita akan tercapai atau berhasil. Sekarang miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Lah, selama ini kalau murid disuruh guru, biasanya mau tidak? Jelas mau. Pasti mau. Iya kan enggak? Ya. Sekarang gurunya misalnya menyuruh anak-anak buka buku halaman 5. Kerjakan tugas ini, dikerjakan apa enggak? Pasti dikerjakan. Ya, itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selagi itu penguatan dari guru yang positif, itu harus apa? Harus yang baik, harus yang positif. Kalau yang positif jelas bagi murid nanti akan bermanfaat. Selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi tidak semua kritikan itu sifatnya menjatuhkan. Ya, kritikan itu ada juga yang sifatnya membangun, memotivasi anak supaya anak belajarnya lebih giat lagi. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, biasanya orang dewasa itu cenderung
pada murid-muridnya itu memaksa disesuaikan dengan keinginan kita. Bisa apa tidak, Bu? Tidak bisa sesuai dengan keinginan lain. Kamu nanti harus jadi ini ya, bisa enggak? Tidak bisa. Kita sebagai guru hanya bisa apa? Hanya bisa menuntun sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa itu kita memberikan disiplin positif itu yang membangun. Jadi ada unsur intrinsik anak dari dalam. Kalau kita menciptakan disiplin tapi dengan sogokan. Besok kamu berangkat pagi ya. Kalau berangkat pagi saya belikan buku atau saya belikan permen. Itu namanya tidak baik Bapak Ibu. Ya, dia akan positif selagi masih diberikan sogokan. Atau dengan hukuman atau ancaman. Besok kamu harus berangkat pagi. Kalau tidak berangkat pagi, besok kamu tidak akan naik kelas. Nah, itu ya. Jadi tidak boleh. Harusnya disiplin itu memang harus tumbuh dari intrinsik, dari dalam tubuh kita sendiri. Dengan begitu dia akan anak tersebut akan sadar, oh ternyata disiplin itu membawa kita ke arah yang lebih baik. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bapak Ibu tahu apa tidak? Dengan profil pelajar Pancasila, ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada 6. Tahu ya? Ada lagunya ya? Masih ingat lagunya enggak? Ayo, ada yang ingat lagunya? Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, terima kasih. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan itu ada di profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ya. Di profil pelajar Pancasila itu ternyata ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga adalah mandiri. Keempat gotong royong. Yang kelima kreatif. Dan yang keenam adalah bernalar kritis. Itu adalah 6 dimensi pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua kebebasan. Yang ketiga kesenangan. Keempat penguasaan. Dan yang kelima adalah kasih sayang dan merasa diterima. Nah, Bapak Ibu, di sini yang termasuk kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup apa saja ya? Makan. Selain makan apa lagi? Minum. Terus apa lagi? Tempat tinggal atau rumah ya. Terus apa lagi? Kesehatan ya. Keamanan juga Bapak Ibu. Itu adalah merupakan kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup. Yang kebutuhan dasar manusia untuk kebebasan yaitu mencoba hal baru, mandiri, memiliki pilihan dan bisa mengendalikan diri. Yang ketiga adalah kesenangan. Nah, kesenangan ini bisa
dari kita tertawa, dari kita bermain, terus dari kita antusiasme atau humor. Dengan humor kita bisa tertawa. Yang keempat adalah dengan penguasaan. Ya, penguasaan di sini bisa menjadi seorang pemimpin, Bapak Ibu. Terus harga diri, keinginan untuk dianggap berprestasi, diakui, dan juga didengar. Dan yang kelima adalah kasih sayang dan merasa diterima. Cinta dan kasih sayang, rasa terima, dipedulikan, berbagi, kerjasama bagian dari dalam kelompok. Itu termasuk dalam kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan merasa diterima. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tiga bacaan. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Termasuk motivasi apa ini? Ya, ada yang bisa? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Termasuk motivasi ekstrinsik, berasal dari luar. Kan mendapatkan ketidaknyamanan dan hukuman itu termasuk motivasi ekstrinsik. Dan yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, termasuk ekstrinsik atau intrinsik, Bapak Ibu? Ekstrinsik, betul. Terus yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, termasuk ekstrinsik atau intrinsik? Intrinsik, karena muncul dari dirinya sendiri. Dengan muncul dari dirinya sendiri, dia akan nanti menyadari, oh ternyata ya perilaku manusia yang baik memang harus datangnya dari dalam diri manusia itu sendiri. Nah, sekarang Bapak Ibu saya mau bertanya, apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ya, apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ayo, Iman. Ayo. Kalau hukuman orang yang berbuat salah, Bu. Iya, terus? Konsekuensinya Kalau konsekuensi? Kesepakatan, betul. Gimana yang maju? Ayo, masuk baik. Adapun hukuman yaitu yang dilakukan spontan. Kalau konsekuensi? Kalau konsekuensi sendiri yaitu dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Iya, betul ya. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu adalah yang pertama, kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya ada murid yang tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan PR. Sekarang keluar, berdiri di depan kelas. Misalnya, itu kan spontan, Bapak Ibu. Ya, apa kita rencanakan? Tidak, itu datangnya spontan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan merasa tidak nyaman untuk jangka waktu panjang. Memang kalau dihukum, ya, itu akan membekas, ya, akan teringat sampai kapanpun akan teringat. Aku biar tahu dihukum sama Ibu Nani. Nah, teringat apa enggak? Teringat, meskipun punya anak nanti teringat. Saya juga begitu, Bu. Saya dulu waktu SD ada yang guru saya itu kalau mukul sungguhan, Bu. Jadi sampai sekarang saya teringat sama dengan itu, Bu. Jadi merasa tidak nyaman itu dengan untuk jangka waktu panjang. Terus yang selanjutnya yaitu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah, kalau sudah hukuman ini tidak tidak melakukan kesepakatan dulu ya Bu, karena sifatnya spontan. Ya, langsung kita memberikan hukuman. Anaknya ya diam saja, mau
konsekuensi disepakati, dibahas, dan sudah disetujui oleh murid serta guru. Jadi kita membiasakan ya Bapak Ibu membuat kesepakatan ya. Kesepakatan itu disetujui oleh semua warga kelas, bukan keputusannya guru sendiri, tetapi keputusannya dari warga kelas. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek ya, tetapi nanti murid akan nyaman kalau sudah terbiasa Bapak Ibu. Kalau awalnya ya memang tidak nyaman, kalau biasanya bebas melakukan apa-apa, nah kalau sudah ada kesepakatan mau melakukan apa-apa, ingat dengan kesepakatan yang sudah disepakati oleh warga kelas. Nah dengan begini nanti akhirnya akan menjadi biasa dan akan menjadi terbiasa, akhirnya akan menjadi baik. Nah, di sini Bapak Ibu saya ada soal ini ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya minta 2 orang untuk maju. Saya sudah sediakan kursi, ya. Dimana nanti Bapak Ibu kalau ini menurut Bapak Ibu termasuk hukuman, duduk di kursi yang sudah saya tulisi hukuman. Kalau di sini termasuk konsekuensi, berarti Bapak Ibu di sini memilihnya kursi yang ada tulisannya konsekuensi. Balik sama Bu Ika, maju. Nah, sekarang berdiri di sini. Ayo balik berdiri. Perhatikan ya. Perhatikan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bukan apa-apa. Termasuk apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Betul sekali. Ya, sekarang selanjutnya ya, berdiri lagi, berdiri. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Cepetan. Bersama. 2 kali ya, jangan buat. Nah, termasuk apa Bapak Wika? Hukuman. Oh, termasuk hukuman, betul sekali ya. Dan yang ketiga, ini lagi, ya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Termasuk apa? Konsekuensi. Iya, betul ya, termasuk konsekuensi. Terus selanjutnya murid diminta untuk post up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Termasuk hukum, oke ya. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukum. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Termasuk apa? Konsekuensi. Iya, termasuk konsekuensi Bapak Ibu ya. Selanjutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Termasuk apa? Termasuk hukum. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Termasuk konsekuensi hukum. Termasuk apa? Hukuman. Iya, betul sekali. Terima kasih. Ternyata Bapak Ibu guru di sini sudah mulai mengerti ya mana yang masuk hukuman, mana yang masuk konsekuensi, sudah mengerti. Nah selanjutnya adalah posisi kontrol.
sini posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang selama ini Bapak Ibu laksanakan yang mana Bapak Ibu? Apa? Enggak, bisa maju. Iya, maju. Posisi kontrol yang sering kita lakukan di kelas yaitu sebagai penghukum. Sebagai penghukum. Selain itu tidak ada lagi. Sebagai teman, Bu. Sebagai teman Iya. lagi. Karena kebetulan saya di kelas rendah, jadi anak-anak itu tidak bisa kita anggap seperti anak kecil saja. Kadang-kadang kita harus menganggapnya sebagai teman sehingga mereka menganggap kita seperti teman sebayanya. Jadi kita sebagai gurunya harus ikut-ikutan seumuran mereka, jadi mereka bisa senang untuk belajar. Begitu. Sudah? Iya, terima kasih Bu Ika ya. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, saya akan menayangkan sebuah video supaya Bapak Ibu di sini tahu. Oh, ternyata menjadi guru yang paling diidolakan anak-anak itu seperti apa. Ya. Saya tayangkan video supaya Bapak Ibu di sini mengetahui. Oh, seperti apa ya posisi kontrol guru penghukum sebagai teman, sebagai manajer. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Pertama kita akan menyaksikan posisi kontrol sebagai penghukum, Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, Makanya Bapak Ibu, kalau posisi penghukum itu biasanya suaranya tinggi. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, Jadi dampaknya bahkan ya bisa menyerang denda. menjadi benda. Itu dampaknya dari posisi penghukum. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi Rasa bersalah ini suaranya cenderung lembut. memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang Dampak bersalah posisi pembuat dan merasa tidak bersalah yang pertama membuat emosi negatif murid tersebut merasa dalam bersalah dirinya. dengan identitas gagal. Selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Naren, Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang Sebagai tertentu. teman yaitu Di murid sini, akan guru tergantung absen kepada ya, satu sehingga orang di lain atau waktu, ketergantungan murid yang bisa bersama berperilaku dengan baik, diri. namun Dan hanya tidak kepada bisa orang-orang berpikir tertentu untuk saja. dirinya sendiri. Yang ketiga adalah posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
posisi manajer Bapak Ibu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Setelah Bapak Ibu memperhatikan tayangan video, tadi ada 5 posisi kontrol seorang guru. Posisi yang mana yang paling Bapak Ibu pilih? Manajer. Posisi kontrol sebagai seorang manajer. Karena posisi kontrol seorang manajer itu ada posisi kontrol yang paling ideal Bapak Ibu, di mana kita sebagai seorang guru memberikan solusi atas permasalahan kepada murid yang terjadi. Jadi memberikan solusi bagaimana caranya supaya permasalahan itu tidak terulang lagi. Sudah paham ya Bapak Ibu tentang posisi kontrol? Sudah paham. Selanjutnya adalah
ingat tentang keyakinan kelas? Pernah. Pernah? Pernah? Pernah apa belum? Pernah apa belum? Nah. Pernah. Nah, posisi kontrol keyakinan kelas. Kalau dulu kita kenal sebagai peraturan kelas. Peraturan kelas ini kita sekarang dirubah menjadi keyakinan kelas. Karena kalau peraturan kelas itu biasanya kata-katanya ada tidak boleh atau dilarang, ya. Sedangkan keyakinan kelas ini lebih lebih enak didengar juga dan juga lebih fleksibel Bapak Ibu. Nah, di sini keyakinan kelas adalah merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas dan telah disepakati bersama oleh warga kelas. Ciri-cirinya yaitu lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bapak Ibu, kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun, membimbing, mengarahkan kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tidak bisa merubah kodrat tersebut, ya. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa ditambah Bapak Ibu, ya. Kalau sekarang misalnya tidak ada pelanggaran ini, besoknya ada keyakinan kelas ini bisa kita tambah, tapi berdasarkan dengan kesepakatan kelas. Jadi bukan karena kita sendiri keputusannya sebagai seorang pendidik, tetapi disepakati semua warga kelas. Selanjutnya adalah, nah ini Bapak Ibu ya, ini praktek saya kemarin dalam membuat keyakinan kelas. Ya, ini praktek saya kemarin dalam membuat keyakinan kelas. Saya buatnya Kawah matamu
segitiga restitusi. Nah ini ya, segitiga restitusi ini adalah suatu proses yang dijalankan guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Di sini kalau ada anak kemarin itu kebetulan murid saya ada yang ketiduran di kelas. Jadi saya tanyakan Bapak Ibu, karena ada laporan dari ketua kelas karena si Aldo ini sering ketiduran di kelas. Jadi saya tanyakan, kenapa Aldo sih kok sering ketiduran di kelas? Tanyakan. Ya, ini termasuk menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ya, jadi validasi tindakan yang salah, misalnya kalau Bu Guru di posisi Aldo, Bu Guru akan berbuat demikian juga. Biasanya gitu ya. Jadi ada semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah keyakinan kelas. Murid dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini ya. Jadi kalau ada murid kita melakukan kesalahan, kita tanyakan, apakah ini sudah sesuai dengan keyakinan kita? Kalau tidak, apa alasannya? Kita tanyakan ya Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita bersama-sama mencari solusinya. Nah, ini Bapak Ibu praktek segitiga restitusi yang saya praktekkan bersama murid saya. Aldo tadi mendengar laporan dari ketua kelas, kamu sering ketiduran di kelas ya? Ya Bu. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu ketiduran di kelas? Sering ketiduran di kelas itu sudah suatu kesalahan bukan? Ya Bu. Baik Aldo, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju?
segitiga restitusi. Jadi kita memberikan solusi kepada anak-anak berdasarkan dengan kesepakatan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama anak-anak. Ini ada 2 gelas air. Yang satu airnya dingin Bapak Ibu ya. Terus yang satu airnya hangat, ya, airnya hangat. Nah, kalau kita masukkan teh, yang air mana yang berubah warnanya Bapak Ibu? Ya, yang hangat. Coba kita masukkan ke hangat ya. Yang satu dingin, yang satu hangat. Coba kita masukkan. Nah, ternyata yang berubah memang yang hangat Bapak Ibu. Kalau yang dingin tidak bisa berubah. Begitu pula kepada anak-anak. Ya, kalau kita dingin kepada anak-anak, anak-anak juga tidak akan menyatu dengan kita, Bu. Tidak akan menurut dengan kita. Ya. Tetapi kalau kita hangat kepada anak-anak, kita memberikan kasih sayang kepada anak-anak, membimbing, mendidik mereka dengan kehangatan kita yang kita berikan. Apa yang kita harapkan, insya Allah akan tercapai. Anak-anak juga begitu Bu, akan merasakan kehangatan itu. Kalau kita dingin pada anak-anak, anak-anak akan cuek pada kita. Iya atau tidak? Ya. Tetapi kalau kita memberikan kehangatan kepada anak-anak, insya Allah kita akan menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak. Ya? Nah, kiranya hanya itu Bapak Ibu pemaparan materi saya pada diseminasi budaya positif ini, karena ini merupakan tugas dari modul 1.4 Bapak Ibu ya, sebagai CGP Angkatan 9. Terima kasih atas kedatangan